Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Binamas? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini jumpa kembali dalam video catatan kisah Binamas FM. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai kisah Abdurrahman bin Auf yang dermawan. Kira-kira seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah, yaitu akan masuk surga dan termasuk sebagai 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq memeluk Islam. Seperti kaum muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun, ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yastrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi al-Ansori. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun, Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar menikah. Ia pun mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Apa mahar yang akan kamu berikan pada istrimu?" Ia menjawab, "Emas sebesar biji kurma." Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Laksanakanlah walimah, walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapatkan sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud, ia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslimin banyak yang meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk, Rasulullah merintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi SAW. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 ukias emas, yang kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 3,2 miliar rupiah. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Al-Khattab berbisik kepada Rasulullah, "Sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya." Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah engkau meninggalkan uang belanja untuk istrimu, wahai Abdurrahman?" "Ya," jawabnya. "Mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. "Sebanyak rizki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah." Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah terlambat datang.
Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu salat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh, tak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin atau para istri Rasulullah. Ia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia bila mereka bepergian. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuroh dan kepada Ummahatul Mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepadanya, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah itu buatku?" Seorang petugas menjawab, "Abdurrahman bin Auf." Aisyah berkata, "Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku, kecuali orang-orang yang sabar." Begitulah doa Rasulullah bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah senantiasa melimpahkan berkahnya, sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang dan maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Walau termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun ia tidak mempengaruhi jiwanya yang dipenuhi iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu." Nah, sahabat Binamas, itu tadi kisah mengenai sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah beliau. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.